Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin sahabat-sahabat, nama gue Doni. Ketemu di perjumpaan kita yang pertama di acara Bincang Santai bersama PMI Rain Syariah. Oke sahabat-sahabat, sebelumnya gue akan ngejelasin latar belakang kenapa kemudian kita ngadain Bincang Santai ya. Bincang Santai ini kan hadir sebagai upaya PMI Rain Syariah itu untuk menjawab tantangan zaman ya. Kalau hari ini itu kan kita sedang dihadapkan dengan isu virus corona yang akhirnya itu kan menghambat proses kaderisasi tentunya kan, apalagi yang berkaitan dengan mobilisasi massa. Nah, PMI Rain Syariah akhirnya memutuskan untuk menggunakan media sosial sebagai instrumen gerak ya, dalam rangka untuk tetap menjalankan roda kaderisasinya. Nah, untuk perjumpaan kita yang pertama ini kita akan ngebincang sedikit persoalan sejarah PMII. Nah, untuk itu di sebelah kanan gua langsung bersama orang yang akan coba ngejelasin tentang sejarah PMII ya. Namanya Ahmad Subandrio atau lebih akrab kita sapa Bang Rio. Apa kabar Bang? Baik dong. Beliau ini merupakan salah satu kader PMI Rain Syariah Tulen ya Bang ya. Oke Bang, mungkin langsung aja Bang ya. Kita mulai, sebenarnya apa sih Bang yang menjadi latar belakang dibentuknya pergerakan mahasiswa Islam Indonesia ini Bang? Ya, kalau kita bicara latar belakang sih banyak sih poin-poin yang menuntut akhirnya kenapa harus didirikan PMI ya kan. Nah, salah satu poinnya itu kan soal kegelisahan pemuda-pemuda NU pada saat itu, karena pada saat itu emang belum ada wadah yang bisa digunakan oleh pemuda-pemuda NU, dalam hal ini mahasiswa-mahasiswa NU, untuk menyalurkan aspirasi, gagasan, dan yang paling penting itu kan nggak ada wadah khusus yang bisa digunakan oleh pemuda-pemuda NU ini untuk menyebarkan nilai-nilai yang ada di NU. Maka karena kegelisahan itu akhirnya kan banyak juga pemuda-pemuda NU yang mendesak lah bahasanya, berinisiasi untuk mendirikan wadah pada saat itu. Itu kan yang akhirnya jadi latar belakang ya Bang. Ya, tentunya jadi kan latar belakang. Ya, tentunya kan pasti sampai hari ini kita bisa ngelihat PMI terbentuk itu kan pasti melalui proses Bang ya. Ya, Bisa Abang jelasin nggak sih proses apa aja yang dilewatin sampai akhirnya hari ini kita bisa nikmatin sampai akhirnya hari ini PMI hadir gitu. proses Iya. pembentukannya. Iya, Ya, jadi prosesnya juga panjang sih. Kalau deklarasinya sendiri kan pada tanggal 17 April 1960 kan. Iya. Nah, tapi jauh dari itu, dari tahun 1960, jauh dari sebelum itu udah banyak sebenarnya dinamika yang dihadapi oleh pemuda-pemuda NU dalam rangka menciptakan wadah khusus untuk pemuda-pemuda ini. Nah, wacana untuk pembentukan wadah sebagai tempat mahasiswa-mahasiswa atau pemuda-pemuda NU menyalurkan aspirasinya itu kan terjadi pada tahun 1955 di Jakarta. Pada saat itu didirikanlah IMANU, Ikatan Mahasiswa Nahdlatul Ulama. Nah, di tahun yang sama juga di Surakarta didirikan KMNU pada saat itu. Nah, harapannya kan kedua organisasi ini bisa menjadi wadah untuk penyaluran aspirasi dari mahasiswa-mahasiswa NU, pemuda-pemuda NU. Nah, tapi pada saat itu ditolak sama PBNU, belum direstuin bahasanya. Ditentang sama PBNU dan IPNU karena melihat IPNU juga baru berdiri. IPNU kan berdiri pada tahun 1954 kalau nggak salah. Iya. IPNU itu kan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Nah, karena IPNU baru berdiri, jadi ditakutkan IMANU dan KMNU ini mengganggu eksistensi dari IPNU yang baru berdiri. Maka IMANU dan KMNU tidak diperbolehkan untuk berdiri. Nah, gagal tuh kan pada tahun 1955. Nah, kemudian di tahun 1957 itu terjadi lagi. Kembali hadir wacana untuk mendirikan wadah waktu konferensi besar IPNU. Tapi lagi-lagi karena pertimbangannya IPNU baru berdiri, maka lagi-lagi nggak dapat izin wadah untuk mahasiswa-mahasiswa ini. Nah, karena IPNU pada saat itu terus didesak ya kan untuk mendirikan wadah khusus untuk mahasiswa, kemudian IPNU punya inisiatif mencari jalan tengah bahasanya. Akhirnya di konferensi besar IPNU pada tahun 1958 akhirnya didirikan
Departemen Perguruan Tinggi IPNU. Nah, ini wadah yang digunakan atau dibuat untuk menaungi mahasiswa-mahasiswa NU. Tapi kan pusatnya tetap IPNU. Nah, akhirnya kan ada dua. Ada yang IPNU yang khusus untuk pelajar NU, kemudian ada Departemen Perguruan Tinggi IPNU yang menaungi mahasiswa-mahasiswa. Nah, tapi dalam perjalanannya karena terjadi perbedaan pandangan antara IPNU dan Departemen Perguruan Tinggi IPNU, akhirnya mahasiswa-mahasiswa ini kurang puas karena terjadi ketimpangan. Jadi pada saat ingin menentukan gerakan, mahasiswa-mahasiswa ini sering terhambat karena berbeda pandangan dengan pelajar-pelajar pada saat itu, ya kan? Nah, akhirnya puncaknya itu pada tahun 1960. Pada 1960, waktu konferensi besar IPNU di Kaliurang, akhirnya diputuskan untuk mendirikan wadah khusus untuk di bagian mahasiswanya yang menaungi mahasiswa. Nah, karena dirasa perlu ada wadah khusus, maka ditunjuklah tim khusus yang merumuskan wadah baru ini atau organisasi baru ini. Ditunjuklah ada 13 pendiri kalau nggak salah pada saat itu. 13 pendiri yang diwakili dari berbagai daerah yang ditugaskan untuk merumuskan organisasi atau wadah. Salah satu tokohnya kan ada Ismail Maki, ya kan? Terus ada Khalid Mawardi, ya kan? Nah, akhirnya dari dari tanggal 14 sampai dengan 16 April 1960, para 13 pendiri ini merumuskan organisasi, mulai dari nama, terus ada RT dan lain-lain. Nah, akhirnya keesokan harinya pada tanggal 17 April 1960 baru dicetuskan PMII. Ya, kalau pembentukannya itu kan terjadi dimulai dari tanggal 14 sampai 16. Nah, baru dideklarasikan pada tanggal 17 Aprilnya, keesokan harinya. Maka yang kita peringati sampai hari ini kan sebagai hari lahir PMI itu pada tanggal 17 April 1960. Gitu ya? Panjang. Menarik ya Bang ya. Menarik kalau mau ngelihat. Ya, mungkin sahabat-sahabat itulah sedikit penjelasan tentang sejarah PMII ya. Nah, untuk sahabat-sahabat yang sekiranya pengen tahu banyak informasi yang berkenaan dengan PMII, silahkan dipantengin akun sosial media PMII Rain Syariah, baik itu Instagram, Facebook, Twitter dan lain-lain. Karena kita akan terus untuk coba ngasih pemahaman dan informasi terkait PMII tentunya Bang ya. Mungkin sekian perjumpaan kita pertama di Ngobrol Santai bersama PMII Rain Syariah. Gua akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.